Kalau saya masuk ke gereja itu hukumnya haram. Apalagi di dalam gereja itu sedang melakukan ibadah atau memuji menyembah Tuhan, itu dalam kegiatan dalam keagamaan saya itu tidak boleh, dalam akidah saya tidak boleh, itu haram, benar-benar haram hukumnya itu. Shalom saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya di YouTube channel saya. Dan pada kesempatan ini saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin membagikan sesuatu yang baik lagi ya kepada saudara. Tidak hanya sekedar firman Tuhan saja yang saudara dengar di channel saya, tapi juga ada kesaksian-kesaksian yang menarik, testimoni-testimoni yang luar biasa yang akan disaksikan atau diceritakan sehingga saudara-saudara yang mendengarkannya bisa diberkati. Oke, Bapak Iskandar, apa kabar? Puji Tuhan, baik Pastor Angki. Sangat baik ya. Siap. Luar biasa, Luar biasa. Tuhan Yesus begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Perlindungan dan penjagaan Tuhan begitu sempurna ya, Amin, Bapak, dalam amin. kehidupan kita. Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus tetap baik ya. Amin, Karena amin. tidak mungkin kita selalu berada dalam situasi yang enak-enak saja kan. Betul. Kadang-kadang Tuhan Amin. izinkan kita berada di situasi yang sulit, bahkan lembah kekelaman sekalipun. Amin. Tapi yang kita tahu bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita ya, Bapak Iskandar. Oke, saudara-saudara, kita akan mendengarkan cerita lebih lanjut secara lengkap dari Bapak Iskandar Ahmad Saleh. Bagaimana Tuhan menarik dia, bagaimana Tuhan memanggil dia, sehingga dia bisa mengenal Kristus secara pribadi ya. Kita mau dengar dulu nih Bapak Iskandar, awal kisah bagaimana Pak Iskandar bisa mengenal Yesus. Baik, terima kasih Pastor Angki atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertama-tama di sini saya akan menceritakan bagaimana saya dulu waktu di Islam itu, saya belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sebelum saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi yang saya ingin menceritakan di sini yang pertama adalah sebelum saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Pertama-tama di sini di dalam ruang lingkup, khususnya di dalam keluarga saya ya. Saya ini keturunan Islam garis keras, di mana almarhum ayah saya seorang haji dan mama saya juga haji. Itu yang kita katakan haji kecil itu, dan diistilahkan pada umumnya dengan haji umroh. Jadi pada saat itu tidak ada keluarga saya itu yang beragama Kristen atau Katolik. Cuman mantan istri saya, mantan pacar saya ini nih yang beragama Katolik. Jadi seiring waktu berjalan itu saya sama istri saya itu sudah mulai pacaran. Dari istri saya ini SMP kelas 3. Kita sudah mulai pacaran. SMP kelas 3. Wow. Di dalam perjalanan itu kita pacaran itu tidak sehat, Pak. Waduh, itu ada saja cerita, sejarah kita pacaran itu tidak sehat. Sudah pokoknya yang namanya tidak sehat pasti saudara bisa menganalisa, menyimpulkan sendirilah. Tidak kudus tentang begitu tidak ya. sehat itu seperti apa. Iya betul Pastor. Jadi kita sampai sampai waktu kuliah saja itu kita masih pacaran. Terus terang itu hubungan itu berkelanjutan. Bahkan berkelanjutan itu belasan tahun loh, bahkan hampir kena 20 tahun. Kita tidak mengalaminya itu, kita berjalaninya itu selama kurang lebih hampir 20 tahun itu kita dikumpul ke bawah Pak Angki. Kita kumpul ke bawah Pastor Angki. Jadi kita sudah punya 2 orang anak. Anak yang pertama sudah 14 tahun, kemudian yang kedua sudah 8 tahun. Karena itu kita berusaha untuk menghalalkan hubungan kita suami istri ini. Saya mengupayakan, istri saya juga mengupayakan. Maksud saya gini loh, istri saya ini berupaya di dalam keyakinannya ini kan keyakinan akidahnya ini akidah Katolik ya, keyakinan agamanya Katolik. Dia berupaya untuk mendekati romo, pastor. Jadi kita
sudah berusaha semaksimal mungkin, bahkan melalui gereja Katolik Santa Familia di Sikumana sini, itu kita sudah diklat untuk pendidikan kawin campur. Ada sertifikatnya. Kalau tidak percaya nanti saya kasih tunjuk di live berikutnya ya. Ada, itu saya lihat. Kita sudah memperoleh itu. Kemudian seiring waktu berjalan juga kok tiba-tiba kandas, jalan tertutup. Kemudian saya juga mengupayakan dengan akidah saya sebagai seorang Islam, mantan seorang Islam ya. Saya ini berusaha mendekati imam, datang ke KUA untuk konsultasi begini begitu. Tapi saya kembalikan ke istri, kamu mau nggak berpura-pura jadi seorang muslimah yang nantinya kamu akan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang dimana itu seseorang kalau mau menjadi mu'alaf itu mengucapkan 2 kalimat syahadat itu penting, dan itu akan dikatakan sah menjadi muslimah yang solehah. Jadi setelah itu juga seolah-olah jalan tertutup karena kita berusaha mengkuduskan ikatan hubungan kita ini dengan cara yang tidak benar. Makanya di situ kita tidak diberkati, kita tidak direstui oleh Tuhan. Kok kalau kalian mau menguduskan satu ikatan itu kok dengan cara menipu sana menipu sini ya. Tuhan kan tidak mengizinkan itu. Hal-hal yang menyimpang atau hal-hal yang berhubungan dengan dusta-dusta itu kan Tuhan tidak mengizinkan. Dan saya yakin Tuhan membenci dosa sekali. Dan dosa kita ini sudah berlangsung selama hampir 20 tahun. Itu saya merasa diri saya ini kotor sekali. Saya takut dengan dosa-dosa yang saya belum sempat bertobat, lalu kemudian contoh ya tiba-tiba dalam keadaan berdosa saya meninggal. Oh, saya pasti di neraka dong. Baru belum mengenal Yesus lagi. Betul. Itu poinnya di situ, Pak. Betul. Jadi Pak Angki, di sini saya akan menceritakan lagi bagaimana saya bisa mengenal Tuhan Yesus dan bisa menjadi pengikut Kristus. Ya. Jadi karena kita tadi belum menikah, belum pernah menikah, jadi kita itu sudah berbeda pendapat di dalam ruang lingkup keluarga saya ya. Berbeda pendapat. Sedikit saja kita persoalan masalah makan, masalah minum atau pendapat kita tidak bisa menyatu, itu kita ribut, Pak. Kita ribut, Pak Angki. Ributnya itu bukan ribut yang biasa, Pak Angki. Ributnya itu luar biasa. Jadi kalau mau menceritakan tentang keributan, bahkan KDRT saya melakukan itu. Kemudian istri anak-anak saya saja, anak saya tusuk todong mereka pakai pisau di sini, masuk ujung pisaunya. Bahkan anak saya yang kedua itu hampir saya bakar loh. Jadi, perjalanan kehidupan saya itu luar biasa, hancur. Tanpa Yesus begitu ya Pak ya, tidak ada sukacita dalam rumah tangga, damai sejahtera, sehingga saling menyakiti lah satu dengan yang lain. Terus Pak, saya merasa sepertinya itu mereka musuh saya, musuh di dalam rumah yang seolah-olah kalau mereka salah itu siap saya untuk menghabisi. Tapi tidak cukup sampai di situ, saya menganiaya mereka, lalu mereka menjebloskan saya ke dalam penjara. Sempat ya? Sempat. Saya di dalam penjara itu saya tidur dengan binatang-binatang, dengan binatang-binatang hasil pencurian, binatang yang merupakan satu barang bukti lah untuk di kepolisian itu. Karena kita sering ribut yang luar biasa itu, saya dan istri ini mengambil keputusan, tolong kalau kita sudah ribut ini jangan sampai anak kita nanti karakternya buruk, ribut lagi. Jadi kita mencari solusi, menanamkan pendidikan karakter, pendidikan moral ke sekolah-sekolah yang benar-benar menanamkan pendidikan karakter anak, moral anak, itu sangat penting. Jadi setelah kita survei, kita mendapati sekolah yang dimana itu sekolah itu benar-benar menanamkan pendidikan karakter, pendidikan moral. Wow, sekolah luar biasa. Bahkan mereka menyambut anak pada saat anak itu datang pagi hari itu dengan cara duduk. Mereka itu ini sekolah Kristen? Sekolah Kristen. Sekolah Kristen, sekolah di Hosana. SD Hosana ya. Jadi mereka menyambut anak-anaknya itu mereka datang lalu menyambut dengan duduk, tidak berdiri, mereka duduk, mengsejajarkan itu antara orang tua dan anak itu, mereka duduk ya, anak-anak merasa diterima sekali. Betul itu Pak Angki, betul. Jadi
eh, setelah anak-anak ini sekolah, saya terus mengantar anak-anak ini, terus mengantar anak-anak saya ini. Jadi anak-anak saya ini dia merasa nyaman bersekolah karena dia bilang, ayah sekolah di sini bagus ya. Kita diajar begini, diajar tentang kebaikan, diajar untuk mendoakan orang. Wow, saya bilang, wow bagus tuh nak, bagus. Sekolah terus yang rajin. Jadi seiring waktu berjalan di dalam sekolah itu, guru agamanya itu adalah Ibu Lois yang sekarang istrinya Bapak Pendeta Arion, yang gembala di Jemaat Philadelphia, Pak. Iya. Namanya Ibu Lois. Yang pernah sempat khotbah di gereja kita. Ya, betul. Orang Makassar, mantan Islam juga. Siap. Jadi Ibu Lois mengajarkan anak saya ini atau bahkan anak-anak lain juga untuk bersekolah minggu. Jadi di situ itu istri saya itu tanya ke saya, kamu mau nggak antar anak saya, anak kita yang nomor 2 ke gereja untuk bersekolah minggu? Jadi wah itu nggak bisa. Kalau saya masuk ke gereja itu hukumnya haram. Apalagi di dalam gereja itu sedang melakukan ibadah atau memuji menyembah Tuhan. Itu dalam kegiatan, dalam keagamaan saya itu tidak boleh. Dalam akidah saya tidak boleh. Itu haram, benar-benar haram hukumnya itu. Jadi kita ribut lagi. Istri saya sudah tidak mau terima. Saya juga bersikeras dengan keegoisan saya yang bertahan, terpaku dalam satu pandangan, satu pengajaran ini. Karena saya dulu memang tidak tahu apa-apa. Itu yang saya sering dengar, itu yang sering masuk di dalam otak saya. Jadi kita ribut. Woi, libur di sini. Ribut yang luar biasa. Seperti bagaimana kita sendiri pasti sudah mengalami atau sudah punya rumah tangga ya. Kalau ribut saja istri kita kalau sudah mulai menganggap remeh kita sebagai suami, itu pasti suami tidak terima. Saya yakin dan percaya pasti suami juga akan membangkang dan bahkan akan pasti sampai memukul istrinya. Itu saya yakin pasti setiap kita pasti pernah mengalami itu. Jadi tidak bisa dihindari lagi. Saya juga melakukan itu, bahkan sampai kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tadi saya ceritakan tadi. Bahkan saya sampai di penjara gara-gara saya pukul istri, tikam. Itu saya punya orang tua saja itu sampai menangis. Bahkan tidak mau kenal saya gara-gara saya menganiaya istri dan anak-anak saya. Jujur istri dan anak-anak saya itu Pak Angki sampai tersiksa. Sakit sekali mereka, Pak Angki, masuk ke kamar itu hanya bisa menangis. Apakah itu anak pertama juga? Anak pertama sudah pasti mengalami. Anak kedua juga? Saya lakukan itu Pak Angki. Anak kedua saya cuma caci dia Pak Angki. Caci maki dia, woi, pokoknya kayak seolah-olah saya dirasuki setan itu. Setan bekerja membenci. Kenapa saya membenci sekali? Memang waktu itu saya tidak ada rasa kasihan, rasa iba. Pokoknya yang tertanam dalam hati saya ini membenci. Bagaimana caranya supaya mereka melakukan kesalahan, saya hajar mereka habis-habisan. Jadi waktu itu kita puji Tuhan sudah mulai setelah disuruh sekolah minggu itu saya ribut sama istri, tapi ujung-ujungnya saya harus mengalah karena untuk menanamkan pendidikan moralnya anak ini kan melalui bangku pendidikan, yaitu ibu guru menyuruh anak untuk masuk ke sekolah minggu. Di dalam sekolah minggu itu setelah saya tahu ya, sampai hari ini saya tahu itu sekolah minggu itu sangat sekali penting untuk menanamkan pendidikan anak, untuk khususnya untuk karakter moralnya. Wow, itu luar biasa sekali. Itu luar biasa. Saya dari agama lain saja, dari mantan agama Islam, itu saya merasa diberkati dengan sekolah minggu. Saya ngintip waktu itu tuh, saya rendah hati untuk bersedia mengikuti arahan istri saya, temani anak saya. Karena kalau kita mau karakter anaknya baik, kita harus, ya dalam hal ini harus mengikutilah saran istri, dan kemudian yang dianjurkan oleh guru agamanya anak Alvaro ini. Jadi harus mengikuti, kalau tidak
bagaimana kita mau menanamkan pendidikan karakter, pendidikan moralnya anak, sedangkan kita tadi kan sudah sepakat sama istri dan anak istri sama istri saya. Jadi waktu itu saya masuk ke gereja. Ke gereja itu yang dipimpin pemuka agamanya Pak Mel Atok. Jadi sebelum saya masuk itu saya berniat, karena hukumnya tadi itu masuk ke rumah ibadah orang lain kan haram hukumnya. Saya berniat tidak mengikuti kegiatan keagamaan atau tidak mengikuti ibadah yang berlangsung. Saya berniat dalam hati mengantar saja anak. Mengantar. Entah itu nanti ada haramnya atau tidak, pokoknya niat saya dalam hati itu cuman mengantar. Jadi itu masih di Silvia ya? Masih di Silvia Pak, kita masih di Silvia. Jadi waktu itu saya sembunyi-sembunyi karena saya takut. Jujur Pak Angki, saya itu punya keluarga besar Islam semua Pak Angki. Jadi saya takut, woi bisa bahaya Pak Angki. Saya takut, woi itu kalau terjadi pada waktu itu ada yang tahu, saya bisa dibunuh, bahkan bisa dicaci maki, dilempar, diusir. Pokoknya dibenci habis-habisan lah. Oh. Jadi anak saya itu mengarahkan saya, karena sebelumnya itu istri saya sudah menerima Tuhan dan juru selamatnya beliau. Kita belum menikah. Yesus, ya. Istri sudah menerima Yesus sebagai Tuhan juru selamat. Paknya belum. Saya belum. Ya. Jadi saya waktu itu hanya bertugas mengantar anak supaya untuk pendidikan moral, pendidikan karakter anak ini baik. Itu tujuannya sebenarnya, tujuannya supaya awal mulanya tujuannya supaya anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, biar moral mereka, karakter mereka bagus. Tujuan awalnya ya. Betul. Ya, silakan lanjut. Jadi waktu itu saya ikuti, tapi saya bersembunyi Pak di dinding-dinding hotel itu. Saya bersembunyi, jalan saja itu saya tidak seolah-olah terkesan kayak jalan kayak orang Kristen gitu, kayak berani begitu, kayak berani gitu, kayak seolah-olah orang mau pergi gereja. Tidak, saya sembunyi-sembunyi, bahkan topinya saya pakai, kemudian saya tunduk, jalan itu tunduk. Saya takut sekali, saya takut nanti bagaimana kalau ada orang yang lihat. Saya bisa bahaya, ini nyawa saya bisa terancam sekali. Kemudian mereka sampaikan ke keluarga besar saya, nanti bagaimana. Jadi saya sembunyi, saya tunduk sambil jalan. Saya lihat, oh Alvaro sudah mulai masuk, karena sebelumnya mereka sudah pernah ke situ ya, beribadah juga bersama-sama Pamel. Kemudian itu saya ngintip dari pintu. Di lubang pintu itu saya buka, anak saya senang sekali di sini, ditanamkan pendidikan karakternya anak, moralnya itu yang lebih penting loh untuk kehidupan keseharian kita. Sekalipun kita sudah besar-besar, dewasa seperti ini nih, toh tidak semua karakter moral kita itu baik, tidak semua. Bahkan di sekolah minggu itu untuk anak sekecil ini yang usianya waktu itu baru 7 tahun, 6 menuju ke 7 tahun, itu sudah ditanamkan pendidikan karakter, pendidikan moral kepada anak. Saya merasa bersyukur loh. Ini baik sekali nih. Ini ternyata pengajarannya ini baik. Lalu saya masih tidak terima karena saking tunggunya lama, itu sementara proses ibadah berlangsung. Saya tidak suka dengan khotbahnya Pamel itu. Kenapa? Alasannya apa tidak suka dengan khotbah Pamel waktu itu? Jadi begini Pak Angki, di situ Pak Mel saya lihat itu terasa kayak lama banget loh. Waktunya. Lama banget waktunya. Durasi khotbahnya lama terus. Khotbahnya lama, kemudian saya kan tertekan dengan keadaan di mana takutnya saya nanti ada yang lihat, jadi saya harus sembunyi, baru menunggu lama lagi kan. Siapa saja pasti kalau menunggu itu kan hal yang membosankan, pasti bosan, jenuh, jengkel. Ditambah lagi dengan keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi saya melihat Pamel itu rasa benci sekali. Khotbah apa ini? Lama-lama suara putus. Mohon maaf Pamel kalau Pamel mendengar tentang ini ya. Ini kisah saya yang dulu ya. Jadi saya sudah mengutuk Pamel itu. Jadi saya bilang, insya Allah suaranya putus.
Aduh, Waktu itu sempat. waktu itu ya ingat. Jadi saya berdoa. Sumpahin Pamel ya. Sumpahin Pamel itu apa? Apa itu? Pokoknya saya sumpah kutuk Pamel. Maksud saya gini loh, supaya itu keadaan itu cepat sudah berlangsung, saya pulang bersama anak saya, gitu loh. Ngerti. Saya takut juga di situ. Jadi besoknya lagi, minggu depan itu saya pergi juga mengantar. Tiba di mana ini saya merasa kok ada yang menarik saya untuk masuk mendengar apa yang Pamel khotbahkan itu. Tapi sebelum menarik saya maki dulu Pamel. Bahkan jemaatnya Pamel yang di sebelah kanan atau kiri saya itu mendengar kata makian saya. Minta maaf, saya tidak bisa mempraktekkan di sini. Saya sengaja menggaruk kaki saya itu, maksudnya biar mengalihkan perhatian, mengalihkan pendengarannya itu, mengalihkan konsentrasi yang tadi apa yang dia dengar itu. Saya memakinya Pamel itu, saking jengkelnya itu. Setelah saya maki itu, saya lihat lagi Pamel. Ini Pamel kok khotbah tentang Yesus. Yesus ini siapa? Pamel menampilkan ayat di mana Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Kemudian itu Pamel itu mengaitkan lagi dengan Matius 28 ayat 18 itu. Jadi Yesus mendekati mereka dan berkata, "Segalanya telah diberikan kuasa di bumi dan di surga." Kuasa kepada Yesus ya. Jadi saya tidak cukup sampai di situ saja. Saya catat ayat itu, lalu pulang itu saya sampai rumah saya cari tahu Yesus ini siapa sehingga sampai dia berani berkata seperti itu. Ya. Jadi saya pulang itu, saya belajar 2 tahun. Cari tahu si Yesus ini 2 tahun. Itu tahun 2019 ya. Tahun 2019 itu mulai dari bulan, pokoknya awal-awal tahun 2019 itu. Pokoknya saya mulai masuk ke gereja Silvia sembunyi-sembunyi itu. Saya juga memasang telinga saya untuk mendengarkan. Tapi saya tidak terima dengan apa yang dikhotbahkan, keadaan, kegiatan yang berlangsung, acara yang berlangsung, ibadah yang berlangsung. Ini hanya untuk formalitas saja supaya anak saya ini mendapatkan nilai yang baik untuk menanamkan saja, pendidikan moralnya, etikanya anak Alvaro ini. Jadi setelah itu saya mencari tahu, sementara mencari tahu tentang si Yesus ini siapa, saya pakai media untuk mencari tahu si Yesus ini siapa. Jadi saya pergunakan media yang ada sekarang itu untuk mencari tahu. Zaman sekarang kalau untuk pembelajaran lagi Pak Angki, Pastor, itu sudah tidak susah lagi. Saya yakin kita klik di internet itu semua muncul. Klik muncul. Jadi saya mencari tahu, gunakan saya punya kesempatan cari tahu si Yesus ini kenapa sampai berani berkata, "Segalanya telah diberikan kepadaku, kuasa di bumi di surga." Jadi saya merasa, Allah, coba pulang saya cari tahu juga. Pasti Nabi saya juga akan berkata seperti itu. Jadi saya mulai mencari tahu. Tapi memang saya belum percaya Pak Angki. Saya belum percaya. Saya masih ingin mencari tahu. Lalu saya pulang sampai ke rumah. Minggu depan saya terus menemani. Kemudian kita mulai itu masuk corona Pak Angki. Masuk corona ini sepanjang waktu, seiring waktu berjalan ini tetap kita ribut di dalam rumah. Jadi saya sudah ceritakan tadi, selisih paham ribut. Sedikit masalah saja ribut. Ya. Wow, ributnya luar biasa kaki. Saya tidak bisa menceritakan karena panjang. Masuk ke awal-awal corona, gereja ditutup. Mengenal Tuhan lebih dekat lagi melalui keluarga-keluarga. Jadi begini, kita sebagai kepala keluarga pasti kita akan mengajak istri, anak-anak kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, karena Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Jadi ini Tuhan mengajarkan kita, Tuhan sedang memproses kita supaya kita lebih dekat lagi dengan keluarga. Semua ditutup, aktivitas kerja, kuliah ditutup. Jadi awal-awal corona. Jadi ini programnya Bapak Pendeta Mel Atok itu datang untuk mendoakan jemaat, mengunjungi jemaat. Ya, betul. Jadi
saya sebelumnya itu tidak pernah kenal yang namanya Pak Pendeta Mel Atok. Jadi bahkan jangankan kenal, untuk lihat saja mukanya saya benci sekali. Karena itu tadi yang saya ceritakan sebelumnya tadi. Wah, ini orang nih menjengkelkan sekali, sampai anak saya sudah ikut, istri saya juga sudah ikut. Jadi gereja-gereja ditutup, rumah-rumah ibadah ditutup. Jadi ini orang siapa sih? Jadi mereka Pak Mel ini tidak tahu dapat dari mana nomor saya. Pak Mel menelpon saya. Katanya begini, "Salam, itu waktu itu anak saya yang pertama itu dia yang mengangkat. Kemudian anak saya menyerahkan ke saya, Pak Mel mau bicara dengan ayah," kata anak saya. Lalu saya angkat. "Bagaimana Pak? Ada yang bisa dibantu?" "Pak, saya punya program pergi ke rumah-rumah jemaat, mengunjungi jemaat untuk data, untuk mendoakan. Jadi Bapak kira-kira bersedia atau tidak?" Jadi saya menjawab, "Waduh Pak, ini minta maaf sekali, saya ini Islam Pak. Di tetangga samping kanan kiri orang tua saya Islam semua Pak, depan belakang juga Islam semua. Kita mau doa di mana nanti Pak? Jadi saya juga masih Islam, belum bisa menerima Bapak, karena nanti kita bisa diusir loh Pak." Jadi kalau gitu, Pak Mel juga heran, "Loh kok Bapak Islam kok ke gereja?" "Oh iya, saya cuma temani anak saya itu Pak, saya tidak punya niat apa-apa pergi gereja, cuma menemani anak saya." Ya, jadi betul itu. Jadi waktu itu saya ditantang oleh Pak Mel, "Kalau gitu, kalau Pak sendiri yang datang ke rumahnya saya, boleh atau tidak kita cerita, terus kemudian mungkin kita bisa berbagi pengalaman, cerita tentang kehidupan pribadi. Bapak datang saja ke rumah saya terbuka kok untuk Bapak." Pak Mel mengatakan seperti itu. Jadi saya bilang, "Oh iya, baik Pak, baik, boleh. Kapan ada waktunya kita janjian, ketemu apa adanya." Jadi saya mulai ketemu, kita atur waktu, saya pergi ke sana dan kita mulai bercerita. Di dalam cerita itu saya menceritakan tentang keadaan saya sebenarnya, kemudian saya jujur cerita ke Pak Mel bahwasanya saya ini begini, saya ini dari seorang Islam, tidak bisa kita doa di rumah. Lalu kita juga sudah puluhan tahun, bahkan hampir menuju ke 20 tahun itu Pak, kita kumpul kebo, tidak ada ikatan pernikahan. Ya, kita sudah berusaha tapi jalan tertutup. Kemudian kita ribut lagi Pak, kita mau masuk pernikahan kemana, sedangkan masing-masing mempertahankan dengan keegoisannya. Jadi waduh, jujur Pak, jadi saya cerita ke Pak Mel, ini apa adanya, jujur Pak Mel, kita sama sekali belum menikah. Jadi penawaran Ibu Gembala itu kita mau menolak, pasti nanti takutnya sesuatu yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Karena menolak hamba Tuhan, menolak pelayanan itu tidak benar loh, tidak dibenarkan, itu bahaya. Jadi waktu itu saya menceritakan apa adanya, bla 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 bla. Kemudian Pak Mel menjawab, "Saya mau menikahkan kalian, sekalipun kamu Pak Iskandar Ahmad Saleh telah memaki saya, tapi saya mau menikahkan kalian." Waduh, saya menjawab seperti itu. Saya mendengar jawaban seperti itu. Saya merasa diberkati sekali. Ini orang kita sudah caci maki, kita sudah kutuk, saya sudah caci maki, saya sudah kutuk, tapi kok masih memperlakukan kita dengan baik nih. Apakah ini yang akan menjadi imam saya nanti? Maksud saya begini, imam saya ini adalah pemuka agama di dalam satu akidah ya, di dalam satu keyakinan. Imam itu kan sebagai seorang kepala, seorang apa itu istilahnya ya, pengajar, mendidik, betul. Pengajar, mendidik kita ke jalan yang benar. Jadi saya bilang, inikah yang menjadi imam bagi saya? Jadi di situ saya mulai mengambil kesimpulan, ini orang kok baik sekali lah. Memang setelah itu saya menangis
Di dalam perjalanan pulang itu dari rumahnya Pak Mel ke rumah saya itu saya menangis. Saya menangis bersama istri itu saya menangis terus, menangis. Kemudian di rumah itu saya simpulkan, saya yakin dan percaya kalau kebaikan itu datangnya dari Allah. Kenapa saya bilang kebaikan datangnya dari Allah? Karena Allah itu tuh mau yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk umat-umatnya. Itu saya yakin. Jadi kalau yang jahat-jahat, kejahatan terjadi itu karena ada waktu, kesempatan, ada setan masuk ke kita tanpa kita mengandalkan Tuhan. Jadi saya merasa itu perbuatan setan kalau yang jahat-jahat ya. Jadi waktu itu memang saya sadar dengan perbuatan saya, memang saya jahat dulu. Saya jahat untuk istri dan anak-anak saya itu, mereka sangat tersiksa dengan perbuatan saya. Jadi di sini saya ambil kesimpulan Pak Angki bahwa segala sesuatu itu yang kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan iman percaya kita Pak Angki, itu pasti hidup kita nanti diberkati Pak Angki. Jadi kepada pemirsa, saya sudah menjadi pengikut Kristus saat ini karena bukan apa-apa dan bukan juga karena siapa-siapa. Maksud saya begini, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Saya menjadi pengikut Kristus itu bukan karena ada apa-apa atau mau dinikahkan oleh Pak Mel Atok. Kemudian bukan juga karena istri. Jadi itu kesimpulannya. Murni karena jamahan Tuhan, karena pekerjaan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan yang menyelamatkan atas kehendaknya sendiri. Jadi saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya itu, Pak Angki. Di situ juga ada hinaan, cacian saya itu setelah saya bersaksi dengan Pak Mel itu. Ada orang yang mengatakan Pak Angki bahwa ini yang waktu itu saya diintimidasi itu. Dia bilang begini, sudah sekarang kamu keluar aja dari kampung ini, kami tidak butuh kamu lagi. Oh begitu, saya bilang, oh begitu ya. Tapi kamu tidak butuh, tapi saya tetap mengasihi kamu. Ini perkataannya dia ya. Dia bilang begini, ini Ustadz loh, Ustadz, saya tahu dia, Ustadz. Jadi dia bilang begini, kalau Pak Angki mau posting silakan, biar dia tahu. Jadi saya bilang begini, betul, kamu tidak butuh lagi. Tapi saya tetap mengasihi kalian semua yang ada di sini. Karena itu yang diajarkan Tuhan saya. Dia menjawab saya seperti ini Pak Angki. Oh iya, kamu betul mengasihi kita. Kita yang dimaksudnya itu mengasihi dia semua, dia yang ada di situ itu. Betul kamu mengasihi kita di sini. Tapi kami di sini tidak mengasihi kamu. Jadi lebih baik kamu keluar saja dari sini. Kami tidak butuh kamu lagi. Oh begitu kah? Akidah kamu mengajarkan seperti itu. Oh, jadi masih betul dong, lebih benar akidah saya mengajarkan tentang sekalipun kalian sudah membenci saya, tapi saya tetap mengasihi kamu. Itu yang menjadi saya, menjadikan saya iman saya semakin bertumbuh, iman saya semakin kuat. Wow, luar biasa sekali di dalam pengikut Kristus ini. Sudah menjadi pengikut Kristus ini saya merasa bertumbuh. Jadi setelah saya dibaptis dan dinikahkan oleh Pak Mel itu, kehidupan saya mulai ada perubahan. Bahkan tidak cukup sampai tidak cukup hanya sampai di perubahan saja. Banyak sekali bonus-bonus yang diberikan Tuhan kepada kita. Baik itu berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Itu saya merasa diberkati sekali Pak Angki. Kehidupan rumah tangga saya sekarang ya. Kehidupan rumah tangga sekarang saya rukun. Yang kalau di dalam Islam itu sakinah, mawadah, warahmah. Itu artinya kehidupan kamu diberkati, kehidupan kamu itu disertai di dalam Tuhan, kehidupan kamu yang saat ini sudah dilindungi di dalam keluarga itu, ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan. Bagaimana perasaan istri sekarang? Bagaimana perasaan istri, anak-anak setelah mereka lihat perubahan dari Pak Alex sendiri, dari orang tuanya? Kan dulu kan sakiti mereka sampai mereka sakit sekali, dianiaya mereka. Tapi bagaimana sekarang perasaan mereka waktu lihat
orang tuanya berubah, orang tuanya sudah melayani Tuhan. Bagaimana sekarang? Luar biasa. Jadi mereka memandang saya, menilai saya, khususnya anak-anak saya ya, istri anak-anak saya itu mereka memandang, menilai saya itu, oh ayah kok banyak sekali perubahan dari yang dulu kasar, sekarang salah sedikit sudah, oh ayah minta maaf, nah ibu ayah minta maaf ibu. Wih, seolah-olah ini saya sendiri tidak sadar kalau tidak menyangka kok sesuatu yang hebat ini, sesuatu yang wow ini bisa terjadi di dalam kehidupan saya. Itu saya salah sedikit, saya saja saya sudah melakukan. Dulu waktu belum kenal Tuhan, Dulu marah waktu besar. belum kenal Tuhan, saya anggap mereka itu musuh, Pak Angki. Itu musuh yang suatu saat siap saya habisi. Jadi sekarang Pak Angki, mereka sudah kenal saya, melihat saya, menilai saya itu. Pokoknya saya tidak membanggakan diri ya, ini karena Tuhan. Karena Tuhan yang bekerja, yang merubah hati saya sehingga saya sampai saat ini sudah mengalami pertobatan, mengalami kasih karunia. Kemudian kehidupan saya berubah dari yang dulu jahat seperti serigala, jahat kayak seolah-olah mau makan ini istri dan anak-anak saya saja. Seolah-olah kayak saya yang paling berkuasa di dalam rumah tangga itu. Jadi puji Tuhan, sampai hari ini sifat karakter itu tuh tidak ada lagi, puji Tuhan. Itu semua karena Tuhan ya, bukan karena kuat dan hebat saya, melainkan itu semua karena Tuhan Yesus yang menjamah di dalam kehidupan saya. Dari kalimat terakhir tadi yang dulu kasar dengan istri, lalu setelah bertobat ya, dulu kasar dengan istri, anak-anak, tapi setelah mengenal Yesus, setelah mengambil keputusan untuk hidup dalam pertobatan, istri, anak-anak diberkati. Mungkin ini Amin. jadi pesan bagi bapak-bapak di luar sana yang masih kasar dengan istri, masih kasar dengan anak-anak. Mungkin Anda perlu mengenal Yesus, karena perubahan yang terjadi pada diri Pak Ale itu semua Yesus. Yesus yang kerjakan, Yesus yang merubah diri Pak Ale. Ya saudara-saudara, semakin Pak Ale mau, minta maaf Pak Ale ini karena kita sering panggil Pak Ale ya. Semakin Pak Iskandar ya, semakin Bapak Iskandar waktu itu mau tutup diri, tutup hati, tutup pikiran terhadap firman, semakin keras punya keinginan untuk tutup diri, tidak mau dengar firman. Tapi siapa mau lawan Tuhan kalau Tuhan yang pilih ya. Amin. Sampai Amin. pada akhirnya juga yang dulu tidak suka dengar nama Yesus jadi suka dengar nama Yesus, bahkan mengalami pertobatan yang luar biasa. Itu semua murni dikerjakan oleh Tuhan Yesus, karena Alkitab mencatat bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan. Dan saya percaya saudara bahwa Tuhan yang pilih Pak Ale, dan hari-hari ini saya lihat banyak perubahan luar biasa. Bahkan satu keluarga loh saudara, tidak hanya Bapak Ale atau Bapak Iskandar saja yang mengalami perubahan, tapi juga istri, anak-anak, yaitu melayani Tuhan bersama-sama di gereja Amazing Grace. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ale bisa beritahukan sedikit bagaimana perasaan Bapak Ale sekarang setelah menjadi pengikut Yesus. Dulu kan sebelum menjadi pengikut Yesus kan hidup tidak benar. Sekarang sudah ikut Yesus, bagaimana perasaannya Bapak Ale? Jadi begini, saya merasa bersyukur, berterima kasih atas kasih Kemurahan karunia, Tuhan, ya. kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan kepada saya, dan saya itu merasa dipilih loh, dipilih oleh Bapa yang dipilih oleh Bapa. Jadi saya merasa kehidupan saya yang dulu hancur, dulu tidak benar, dulu kasar sekali dengan istri, anak-anak, saya merasa sekarang sudah merasa bebas gitu loh, dengan terjadinya perubahan di dalam kehidupan saya. Jadi untuk sekarang ini saya merasa sangat bersyukur, sangat senang, sangat sukacita di dalam kehidupan sehari-hari, dan sudah menjadi pengikut Kristus ini saya sangat senang loh. Jujur, di dalam agama Kristen atau menjadi pengikut Kristus ini paling gampang kita masuk surga. Kenapa saya bilang paling gampang? Tidak banyak persyaratan. Syaratnya adalah percaya Yesus, hidup kudus, kemudian hati bersih. Hati bersih ini tentunya tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Maksud saya begini, hidup benarlah, berusaha jaga kekudusan. Jangan sampai itu nanti kalau saya
tidak berusaha untuk menjaga kekudusan saya, hidup masih di dalam dosa seperti yang dulu-dulu, toh nanti saya akan dikatakan, mampus kamu karena kamu sudah percaya Yesus, makanya hidup kamu itu kena azab, hidup kamu itu kena hukuman. Ya. Makanya saya berusaha terus untuk hidup kudus supaya saya tidak dikatakan kena azab dari saudara-saudara saya ataupun keluarga-keluarga saya. Saya tetap berusaha untuk hidup kudus, melayani Tuhan supaya saya tidak dikatakan kena azab. Pasti Tuhan membela saya yakin dan percaya itu. Terima kasih banyak. Ya, luar biasa ya. Jadi memang hidup percaya pada Yesus itu yang paling inti ya Bapak Iskandar. Luar biasa Bapak Iskandar berbagi kesaksian yang luar biasa bagi saudara dan saya pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Amin, ya, amin. Yang belum hidup percaya Yesus, belum hidup takut akan Tuhan, belum hidup dalam pertobatan, ayo bertobat. Amin. Selama Tuhan masih kasih saudara kesempatan, masih bisa bernafas ya, masih bisa melakukan ini dan itu, tolonglah untuk evaluasi diri. Kalau hidup belum benar, hidup belum sejalan dengan maunya Tuhan, mari kembali ke jalan yang benar, bertobatlah, karena Tuhan pasti menerima saudara-saudara semua ya. Mungkin yang terakhir Bapak Iskandar mungkin bisa kasih pesan dulu ya, bisa kasih pesan-pesan kepada saudara-saudara yang mendengarkan video kita hari ini. Kasih pesan dulu, apa pesan dari Bapak Iskandar untuk mereka? Baik, seperti yang sudah terjadi di dalam kehidupan saya, bahwa di sini pesan saya ya, untuk menjadi pengikut Kristus dan sudah berada di dalam lingkungan kekristenan ini, jadi saya merasa sukacita sekali karena saya merasa bahwa saya benar-benar dipilih oleh Tuhan. Jadi saya merasa senang, saya harus berbagi juga pengalaman pribadi saya ini supaya banyak orang diselamatkan. Itu banyak orang diberkati dengan pesan saya, dengan kesaksian saya. Benar. Jadi kalau saudara-saudara yang memang dari lahir Kristen, tolong jangan berpindah lagi, tolong bertobat. Sebab apa? Kita tidak tahu kapan kita mati. Itu yang saya takutkan. 1 atau 2 jam ke depan saja itu kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Jadi itu yang saya sangat takutkan di situ. Kita mau masuk ke satu instansi, contoh ya, mau masuk ke satu instansi atau mau masuk honor, PTTK, kita harus kenal dulu orang yang hebat di dalam satu instansi atau satu di kedinasan itu. Kita harus kenal dulu. Kalau tidak, kita tidak bisa masuk. Mau ketemu, mau masuk surga, harus melalui Yesus. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Harus Yesus, tidak ada jalan lain. Jadi tolong bertobat, kehidupan sungguh-sungguh. Kalau di dalam Kristen ini, menurut saya ya, saya hidup paling gampang, paling masuk surga paling gampang adalah dalam Kristus. Sebab apa? Kita percaya saja Yesus, hidup kita berubah pasti. Saya yakin dan percaya itu. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Siap. Oke, terima kasih buat Bapak Iskandar Ahmad Saleh yang sudah berkenan hadir di channel YouTube saya dan sudah bersaksi menyampaikan banyak hal yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bapak Iskandar Ahmad Saleh, dan saya berharap itu bisa menjadi kekuatan bagi saudara-saudara semua. Kalau Bapak Iskandar Ahmad Saleh bisa diubahkan Tuhan dari tidak mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan, apatah lagi saudara. Saya percaya Tuhan juga mampu mengubahkan, mampu menolong saudara-saudara semua. Saya ingat satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 mengatakan bahwa barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Status kita beda waktu kita percaya Yesus. Kita ciptaan baru. Amin. Kita manusia baru, bukan manusia lama ya. Pak Iskandar Ahmad Saleh, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan saya berharap video ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan bagi saudara-saudara yang mendengarkannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.